Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala atas segala nikmat-nikmatnya pada kita sekalian. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tegar di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat sehat dan nikmat waktu. Apapun sekalian, dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Al-Islam di kediaman Ibu Sabrina Binti Askandar Mirobrana. Bapak sekalian, jangan lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan umat ini di atas jalan yang jelas dan terang. Tidak ada yang berbalik dari jalan tersebut melainkan yang Bapak sekalian, pagi hari ini kita akan mendengarkan kembali tausiah bersama Ustaz Al-Islam kepada beliau dipersilakan. Bismillah. Bismillah. Sebelum kajian pagi ini kita mulai, maka kami mohon maaf kepada para jamaah apabila materi yang kami sajikan pada pagi hari ini tidak terdengar bagus di pendengaran Bapak Ibu sekalian karena suara saya masih kurang fit. Ya. Baik, kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga ukhti Ibu Sabrina, semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di ujung daripada kajian kita nanti kita akan bersama-sama mendoakan ayah daripada Ibu Sabrina, yaitu Profesor Askandar, yang saat ini beliau sedang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit. Nanti insya Allah di akhir kajian kita akan doakan beliau, semoga Allah mengangkat penyakit beliau
Semoga sakit beliau menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, hari yang terakhir di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Hari ini kita sudah masuk pada 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Sehingga nanti malam ba'da maghrib kita sudah memasuki kalender baru Hijriah, yaitu tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal, baik yang fardu maupun yang sunnah, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Terakhir kita masih berada pada langkah cerdas agar selamat dari neraka yang nomor 2. Jadi kita masih membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Samanuna Sababan Lin Najati Minan Nar, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan kita masih berada pada nomor 2, langkah cerdas yang kedua. Kalau yang pertama, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu. Dan ini yang belum tuntas. Hari ini kita mencoba untuk menuntaskannya. Sehingga harapannya bulan depan kita akan masuk pada langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka nomor 3, yaitu jujur. Berlaku jujur. Nah itu kalau hari ini tuntas, mudah-mudahan tuntas ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita baca ulang hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya nomor 425. Hadis yang isinya berbicara tentang menjaga sholat 5 waktu sebagai bentuk penyelamat dari siksa neraka. Baik, kita baca ya, dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dia berkata, yang dibaca yang di buku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani Jibril alaihi salam min indillahi tabaraka wa ta'ala faqala. Silakan. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lanjut. Jibril alaihissalam datang kepadaku dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dia berkata, Nah, dia berfirman. Ini termasuk hadis qudsi ya. Jadi kalau ada lafaz Rasulullah bersabda lalu Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Nama lainnya hadis Rabbani, atau nama lainnya lagi hadis ilahi. Ya, jadi kalau disebut hadis, maka tetap saja hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif. Selama masih disebut hadis, maka ada yang sahih, ada yang dhaif. Adapun yang akan kita baca ini hadis qudsi yang derajatnya sahih, ya, sahih. Jadi ada hadis qudsi itu yang palsu, itu juga ada. Hadis qudsi yang lemah, dhaif, itu juga ada. Baik. Jadi hadis qudsi ini firman Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran.
Baik. Apakah kalau kita baca dapat pahala, Ustaz? Maka kalau membaca hadis, kalau dibaca tok, ya, itu nggak dapat pahala. Kita akan baru mendapatkan pahala apabila mengamalkan isi hadis tersebut. Nah, itu baru dapat pahala. Beda sama Al-Quran. Al-Quran dibaca tok, tanpa diamalkan, ya, maka kita dapat pahala. 1 huruf 10 pahala. Alif lam mim itu 3 huruf. Jadi alif lam mim 30 pahala. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Jadi itu indahnya Al-Quran itu. Dibaca tok tanpa mengerti artinya dan tidak diamalkan, maka kita tetap dapat pahala. Baik. Tapi kalau hadis, itu kita baru dapat pahala apabila kita mengamalkan isi hadis tersebut. Baik, apa isi hadis ini? Kita lanjutkan. Siapa Dedi terjemahannya? Allah Ta'ala berfirman, Inni qad faradtu ala ummatika khamsa salawatin. Silakan. Allah Ta'ala berfirman, Ya, silakan. sesungguhnya aku telah mewajibkan atas umatmu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Hukumnya wajib. Wajibnya wajib ain. Fardhu ain. Bukan fardhu kifayah. Sholat 5 waktu. Dan ini termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang kedua setelah mentauhidkan Allah, setelah 2 kalimat syahadat. Baik. Satu-satunya perintah Allah yang tanpa perantara malaikat Jibril, ya cuman sholat. Sedangkan perintah-perintah yang lain seperti zakat, puasa Ramadan, haji harus melalui perantara malaikat Jibril. Yang turun Jibril. Khusus sholat, Jibril nggak turun. Nabi yang naik ke langit ke-7 melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Bahkan Nabi ketika akan wafat, wasiat terakhir yang Nabi sebutkan adalah as-salah, as-salah, salatlah. Berarti ini ibadah spesial, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah berfirman, aku telah mewajibkan atas umatmu salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain 5 ini hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Makanya tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, sholat setelah wudhu, tahajud, witir, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat istikharah, sholat sunnah taubat, itu semua hukumnya sunnah. Yang wajib cuma 5. Ada komanya tapi belum titik. Kecuali sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Khusus 2 sholat ini. Hukum asalnya sunnah naik peringkat menjadi wajib. Sehingga orang yang tidak sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka dia berdosa. Ya, saya memakai pendapat yang mengatakan Idul Fitri, Idul Adha hukumnya wajib. Mana dalilnya? Dalilnya apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat dan ketika seseorang telah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia boleh meninggalkan sholat Jumat. Padahal sholat Jumat bagi laki-laki itu wajib. Ya, katanya para alim ulama, mana mungkin kalau sholat Id itu hukumnya sunnah bisa membadalkan, menggantikan, menggugurkan sesuatu yang wajib, yaitu Jumatan. Mana mungkin? Mustahil. Berarti Jumatan itu bisa gugur kalau yang menggugurkan yang wajib pula. Wajib digugurkan sama yang wajib. Berarti Idul Fitri, Idul Adha, kalau jatuh hari Jumat, maka dia hukumnya wajib. Adapun bagi khotib yang pada saat itu bertugas untuk menjadi khotib khutbah Jumat, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Karena dia harus memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin sholat Jumat. Bahkan Bapak Ibu akan kaget, ya, mendengarkan hadis riwayat Abu Dawud. Hadis Abu Dawud, Nabi pernah sholat Id hari Jumat
sholat id, ternyata Nabi tidak sholat Jumat dan langsung sholat asar. Jadi nggak zuhur. Tidak zuhur. Bayangkan, Ustadz, itu boleh kita terapkan. Maka kata para alim ulama, sebaiknya kita tetap sholat zuhur. Meskipun tidak Jumatan. Bisa jadi itu khusus untuk Nabi. Jadi Nabi nggak sholat zuhur, langsung asar. Berarti seakan-akan Nabi hendak memberitahukan kepada kita Idul Fitri, Idul Adha ini hukumnya wajib. Ya, jadi naik peringkat. Awalnya sunnah yang ditekankan, naik peringkat menjadi wajib. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang diwajibkan 5 waktu. Kita lanjutkan. Faman wafa bihinna ala wudhu'ihinna wa mawaqitihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna. Silakan. Siapa yang menyempurnakannya? 1. Siapa yang menyempurnakan 5 waktunya? 2. Menjaga wudunya. 3. Waktu-waktunya. 4. Rukunya. 5. Dan sujudnya. Siapa yang memelihara 5 ini? 5 ini dijaga, sholatnya dijaga, waktu-waktunya dijaga, on time ia kerjakan. Terus kemudian mohon maaf, wudhunya dijaga, wudhunya sempurna, waktu-waktunya dijaga, rukuknya dijaga, sujudnya dijaga. 5 hal ini dijaga, maka kata Nabi, kana lahu indi bihinna ahdun an udkhilahu bihinna al-jannata. Silakan. Maka dengan itu ia mempunyai jaminan di sisiku. Apa itu? Bahwa aku akan memasukkannya ke dalam surga. Asalkan 5 itu tadi dijaga. Yang pertama 5 waktunya dijaga. Yang kedua wudhunya dijaga. Yang ketiga waktu-waktunya dijaga. 4 rukuknya, 5 sujudnya. Dijamin masuk surga. Sebaliknya. Waman lakini qadin taqasa min dzalika syai'an falaisa lahu indi ahdun. Silakan. Namun siapa yang bertemu denganku sementara dia tidak menyempurnakannya, 5 waktunya tidak sempurna, atau wudhunya tidak sempurna, waktu-waktunya sering ditelantarkan, duhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, maghribnya mau menjelang isya, isyanya sudah lewat pertengahan malam, subuhnya kerinan, waktunya tidak dijaga, rukuknya tidak tumak nina, sujudnya tergesa-gesa. Maka apa kata Nabi? maka dia tidak mempunyai jaminan di sisiku. Tidak ada jaminan di sisiku. Gak ada jaminan, ya, gak ada jaminan. Lihat apa kata Allah, ditutup hadis ini, in syi'tu adzabtu wa in syi'tu rahimtu. Silakan. Jika aku berkehendak, maka aku akan mengazabnya. Ya, semua tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, orang itu akan diazab. Lalu dia tidak menyempurnakan 5 hal tadi. Tetapi lanjut. Dan jika aku berkehendak, maka aku akan merahmatinya. Semua tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya Bapak Ibu meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa kepada Allah, Bapak Ibu kalau berdoa kepada Allah, tolong yang diminta itu 6 hal dulu. 6 hal dulu yang diminta. Jangan minta yang lain kecuali 6 hal ini sudah diminta. 6 hal ini sudah diminta. Ini yang diprioritaskan. 6 hal ini yang dikedepankan. Sebelum minta rizki, sebelum minta keturunan soleh-soleha, sebelum meminta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, ya, sebelum meminta dimudahkan pekerjaan, dan seterusnya. Belum. 6 ini tolong dikedepankan. 6 hal ini diprioritaskan. Apa itu? 1, minta rahmatnya Allah. Karena nggak mungkin orang masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Kita ini butuh rahmatnya Allah. Ini yang pertama, ini minta rahmatnya Allah. Yang kedua yang harus diminta, apa itu? Minta hidayah dari Allah. Hidayah. Ustadz bisa ngasih contoh. Minta rahmat itu, rahmatnya Allah itu kayak apa doanya? Insya Allah Bapak Ibu hafal kok. Ya, tak kasih contoh salah satu doanya, boleh bahasa Indonesia boleh, tapi kalau dengan bahasa Arab seperti ini,
Ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fitunya hasanah. Lah mesti ya. Ada yang lain. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya, terus wahayyi lana min amrina rasyada. Itu ya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya. Itu minta rahmat. Yang kedua tadi minta apa tadi? Hidayah. Hidayah. Contohnya kalau minta hidayah, apa itu? Banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Nah itu. Atau Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Nah, itu minta supaya istiqomah, dikasih petunjuk oleh Allah. Sebab ada orang itu yang berubah, yaitu memilih jalan kesesatan setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ya, itu yang nomor 2 yang harus diminta. Yang nomor 3, Bapak Ibu kalau berdoa, apa yang harus kita minta? Yang ketiga, minta ampunan. Iyalah, minta diampuni. Ya. Minta diampuni dosa-dosa kita. Ya. Yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang nampak, ya, yang samar-samar ataupun yang terlihat, atau yang tidak nyata, yang tidak terlihat, ya, semuanya ya kita minta kepada Allah ampunan. Baik, itu nomor 3. Doanya kayak apa Ustaz? Minta ampunan. Banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Terakhir, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Ya. Atau doa yang lain, minta ampunan. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan dosa seluruh kaum muslimin pada hari yaitu dihisabnya amal. Nah itu ya, baik. Terus yang nomor 4, ya betul, nomor 4. Apa yang kita minta? Minta keselamatan dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Minta. Ya, apa doanya? Minta selamat dunia akhirat. Ayo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah banyak yang hafal ya. Itu baca sambil bayangkan yang lain. Itu juga bisa ya. Baik, ada lagi bacaan versi lain yang dibaca ketika kita zikir pagi, zikir petang. Apa itu? Doa minta selamat. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Loh, ada enggak itu? Ya Allah, ya aku memohon kepadamu keselamatan dunia akhirat. Terus dirinci kan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu pintu maaf, keselamatan pada agamaku, fi dini wa dunyaya, pada duniaku, wa ahli, keselamatan pada keluargaku, anak cucuku, terakhir wa mali, dan keselamatan pada hartaku. Oh itu ya, itu rinci itu ya, apalkan itu zikir pagi petang. Terus nomor 5, kalau kita berdoa kepada Allah yang harus ditekankan, diprioritaskan, rahmat sudah, hidayah sudah, terus ampunan sudah, minta selamat dunia akhirat sudah. 4. Yang kelima adalah ya, meminta kepada Allah. Ayo, apa yang kelima ya? Ada yang tahu?
Minta dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Minta dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Nah, Nabi itu kalau sholat, ketika ditanya, wahai Rasulullah, doa apa yang Anda sering baca? Ya, doa apa yang sering Anda baca? Bapak Ibu tahu yang dibaca Nabi, baik itu ketika sujud ataupun ketika tahiyat akhir sebelum salam, itu Nabi membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Itu yang penting itu. Karena sukses abadi itu masuk surga. Jadi sukses abadi itu bukan titel yang panjang, rumah yang mewah, perabotan yang lux, ekspensif. Bukan. Itu bukan orang sukses. Sukses abadi itu adalah dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah sukses yang sebenarnya. Sukses yang hakiki, bahagia yang sebenarnya itu. Ya, baik. Terakhir nomor 6 yang harus dikedepankan. Ayo, sabar. Ya, betul. Meminta itu terakhir itu. Meminta tambahan ilmu. Meminta tambahan ilmu. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau panjenengan cek dalam Al-Quran, Bapak Ibu tidak akan pernah mendengarkan atau membaca ayat yang memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah tambahan rezeki. Tak ada. Rabbi zidni malan. Ya Allah, tambahkanlah hartaku. Tak ada. Yang ada dalam Al-Quran itu Rabbi zidni ilmu. Bahkan pagi habis subuh itu doa yang Nabi baca, Allahumma inni as'aluka ilman. Sebelum minta rizki, sebelum minta amal dikabulkan, ya diterima oleh Allah, minta ilmu, mengawali aktivitas itu minta ilmu. Subuh sudah dibaca oleh Nabi, subuh. Bayangkan. Ya, oleh karena itu maka inilah 6 hal yang harus kita kedepankan. Saya tanya sama panjenengan, Bapak Ibu kalau berdoa begitu minta kepada Allah, yang pertama kali diminta apa biasanya? Kalau Pak Harto sehat, jawabannya Pak Harto sehat, ya, ya, ya. Terus apa lagi? Ya. Rezeki ya, rezeki ya. Sehat itu ya rezeki. Ya, dia lupa kalau sehat itu juga rezeki. Ya, ya mau kerja, ya banting keringat peras tulang, gitu ya. Sekalian tak balik aja ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya tetap hasilnya sudah takarannya itu. Ya, dia lupa kalau rezeki apa ini sehat itu rezeki, dimudahkan beribadah itu juga rezeki, diberikan anak keturunan soleh-soleha itu juga rezeki. Ya, rezeki. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, kembali ke materi kita. Maka berdasarkan dalil yang dibaca oleh Pak Dedi tadi, maka mengandung 7 pelajaran. 5 pelajaran sudah kita bahas tuntas. Hari ini tinggal sisa 2 pelajaran hari ini. Betul ya? 7 pelajaran yang dibaca Pak Dedi tadi. Apa saja? 1, definisi sholat. Sudah lewat ini. Betul ya, lewat ya? Ya. Apa sih sholat itu? Coba tak tes. Sholat menurut bahasa apa? Menurut pengertian lugawi, etimologi. Doa ya. Terus yang kedua, hukum mengerjakan sholat 5 waktu. Hukumnya apa? Wajib apa? Yang tidak wajib sholat berapa orang? 5 orang. Siapa saja yang tidak wajib sholat? 1 orang kafir. Nomor 2, anak kecil yang belum balik. Ya, tak wajib sholat. Yang ketiga siapa?
Orang gila nggak wajib, termasuk pikun berat itu nggak wajib, bebas kewajiban. Yang keempat wanita haid, yang kelima wanita nifas. Itulah 5 orang yang tidak wajib sholat. Kena stroke wajib sholat tidak? Ya, sakit parah masuk ICU tetap sholat tidak? Tetap sholat. Tetap sholat. Ada keluarganya yang membisikkan, yang di telinganya, tetap harus sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat. Adapun sholatnya, maka dalam hal ini tayamum, ditayamumkan, ya. Ditayamumkan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, lah kalau saya safar Ustaz, safar Ustaz, ya, safar naik pesawat, kamar mandi, toilet pesawat, airnya terbatas, ya, terus debu bersih, pesawatnya, terus gimana Ustaz? Maka, ya, yang saya tahu adalah pakai wudhunya wudhu minimalis. Tahu wudhu minimalis? Ayo, wudhu minimalis. Ayo tahu wudhu minimalis? Bukan pakai botol itu, bukan. Wudhu minimalis itu ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Jadi maksudnya wudhu minimalis itu yang kena anggota badan, yang kena air itu cuman 1 wajah, 2 tangan, 3 kepala, 4 kaki. Wis, gak pakai kumur, gak pakai telinga. Itu wudhu minimalis. Lah terus pakai apa? Pakai spray, pakai apa itu? Semprot itu apa? Ya, spray. Tapi dengan syarat airnya harus netes. Airnya harus menetes. Karena kalau tidak netes nggak sah. Jadi ketika Anda misalnya pas lagi di jalanan, ya tidak ada air ini. Adanya air yang ada di spray itu, semprotan itu. Maka langsung aja Anda semprotkan di wajah Anda sekali aja, jangan 3 kali. Sampai netes, air itu netes. Ya. Jadi cukup basuh wajahnya sekali, tapi disemprotkan itu sampai netes. Terus tangan kanan sampai siku disemprotkan sampai netes. Sekali toh, kiri disemprotkan sampai netes sekali. Terus kepala, nggak usah telinga, sama kaki, kanan sekali, kiri sekali, selesai, suci, salat. Itu namanya wudhu minimalis, ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah. Kalau nggak salah ayatnya ayat 6 itu. Ya, itu yang dibasuh cuman itu toh. Ya, cuman kalau pengen sempurna ya pakai kumur itu. Lah ini nggak pakai kumur ini. Jadi nggak perlu spraynya itu dimasukkan mulut. Nggak usah. Ya, hanya wajah aja. Faham sampai di sini? Ibu-ibu bisa difahami? Faham ibu-ibu? Hah? Salah ya? Baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita, makanya mereka yang tawaf wudhunya batal, boleh tidak usah tayamum, kau lewat air ada kok. Air ada, tapi air ada kan kita pisah Ustaz sama rombongan. Lah nanti kita tidak bisa sama-sama ketika tawaf. Maka caranya ya tadi itu, bawa semprotan, langsung disemprotkan di wajah sampai netes. Ya. Sampai netes. Kalau nggak netes nggak boleh, dasar. Sampai netes. Paham sampai di sini ya? Baik. Nanti bisa dites, dicoba sendiri di rumah. Baik. Kita lanjutkan. Jadi yang tidak wajib sholat berapa orang tadi? 5 orang. Yang nomor 3, kedudukan sholat dalam Islam. Kedudukan sholat dalam Islam. Dan ini sudah tuntas kita bahas. Yang keempat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Juga sudah kita bahas. Apa hukumnya kalau sengaja? Apa hukumnya? Dia tahu kewajiban tapi nekat ditinggalkan. Apa hukumnya? Sepakat ulama, kafir, keluar dari Islam. Karena dia tahu kewajiban sholat, nekat dia tinggalkan. Kafir. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, hati-hati ini. Ini nomor 4. Nomor 5. Lah ini yang terakhir pada bulan yang lalu sampai di sini. Yang nomor 5 adalah mengenal syarat sahnya sholat.
Ayo, ada berapa waktu itu? 9. Apa saja? 1, syaratnya sholat Islam. Yang kedua, rakal. Nomor 3, usianya tamyiz. Tamyiz itu usia berapa? 7 atau 8 tahun. Tamyiz itu di bawahnya balik. Tamyiz itu usia dia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dan yang salah. Itu tamyiz. Ya. Makanya anak kecil meskipun belum dikhitan, belum khitan, usianya 7 tahun boleh menjadi imam sholat, boleh, karena usia ini usia tamyiz, boleh, ya. Termasuk anak kecil usia 8 tahun azan, dia yang azan, padahal dia belum khitan, sah, karena masuk kategori usia tamyiz. Kalau di bawah itu balita, usia anak-anak, ya, 5 tahun, ya, ini balita. Baik, kita lanjut sekarang. Yang syarat keempat, apa syarat keempat? Suci dari hadas. Ya, syarat kelima, najis. Apa bedanya hadas dengan najis? Ayo, apa bedanya? Ayo, ujian ini. Kenapa? Najis kotor, hadas itu terkait dengan tubuh kita. Kalau najis terkait dengan di luar tubuh kita. Hadas itu kaitannya dengan tubuh kita. Pipis, BAK, BAB, atau haid, nifas, istihadah, itu hadas. Ya. Kentut, hadas. Ya, seperti itu. Jadi kaitannya sama tubuh. Tapi kalau najis, beda. Najis itu kaitannya dengan di luar tubuh kita. Misalnya, tempatnya najis. Ya, pakaiannya terkena najis. Pokoknya yang di luar dari tubuh kita. Nah, itu ya, baik. Intinya itu kalau ingin membedakan. Yang berikutnya sekarang syarat yang ke-6 apa? Menutup aurat. Ya. Wanita wajib enggak ketika sholat menutup aurat? Wanita sholat rambutnya terlihat, sah atau tidak? Tidak sah. Laki-laki ketika sholat memakai pakaian ihram, pakai baju ihram, ternyata dadanya terlihat, sah atau tidak? Oh iya, sah. Dadanya terlihat, sah atau tidak? Sah, karena dada bagi laki-laki bukan termasuk aurat. Laki-laki ketika pakai baju ihram, ternyata maaf, pusernya, apa itu bahasa udel, terlihat, sah atau tidak? Tidak sah, karena pusar itu termasuk aurat. Laki-laki ketika sholat pakai celananya persis di bawahnya lutut sedikit, jadi betisnya kelihatan semua, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena batasnya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Berarti laki-laki sholat pakai kaos dalam, boleh enggak Ustaz? Ayo, jawab. Ya, apa istilahnya kaos apa namanya itu? Singlet atau kaos blok. Ya itulah. Ya. Boleh tidak? Maka kata para alim ulama, ya, maka dari sisi hukum maka boleh. Tetapi dari sisi adab, maka ini mengurangi pahala tentunya. Ya, dari sisi adab maka kurang sempurna. Sama dengan sholat laki-laki nggak pakai peci. Laki-laki sholat nggak pakai peci, sholatnya sah. Cuman dari sisi kesempurnaan sholat kurang. Ustadz, ada zaman sekarang lagi keren Ustadz. Terutama generasinya generasi milenial, apalagi bukan milenial sekarang apa? Zat ya. Apa gitu ya? Maka itu pakai topi Ustaz. Topinya dibalik ke belakang.
Oh, Ada nggak? ada. Dia pakai topi apa itu? Kayak topi sutradara itu, ya, pakai topi. Itu kalau sholat dibalik ke belakang. Gimana Ustaz? Yang kayak gini. Maka jawabannya nggak apa-apa, boleh, ya. Asalkan topi tersebut tidak terdapat di dalamnya ciri-ciri khusus meniru orang-orang kafir. Contohnya topinya, misalnya nih, topinya kotak-kotak. Misalnya kotak-kotaknya hitam putih. Kayak apa ini? Kayak apa? Kapan jatuh? Yang dipakai untuk nutupi pohon itu. Orang apa? Bali. Nah, jangan ya. Hindari. Ya. Atau misalnya topinya ada salibnya. Nah, jelas. Atau Sinterklas. Ya, menyerupai makanya Santa Claus. Tak boleh, ya. Tak boleh. Tidak boleh menyerupai tren-tren mereka. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi topi ini hukumnya murah. Tapi kalau ada seorang ustaz ceramah kok topian, iya, ustaz ceramah topian, ada nggak? Gaul, ya. Topian, ya. Gamis, bagus, keren, ya, slimming, masya Allah, ya. Tapi topian, keren kan? Ya. Gimana? Tapi ceramah, ya. Yang saya tahu, ya. Maka ini mengurangi muruah, kehormatan, muruah, ya. Kalau nggak ceramah nggak masalah, tapi ini kalau ceramah jangan. Baik, kita lanjutkan. Ada seperti topi apa itu? Ceramah pakai topi apa? Yang ada seperti ini loh, penyanyi Marisa. Siapa itu? Bukan sahabat. Siapa itu? Ya. Baik. Ini loh, siapa ini? Yang topinya ada Ada ini. kabelnya belakang ini. Orang ini talang. Ada ekornya itu belakangnya. Bukan belakang. Bukan. Kayak model camping gitu loh, tapi belakangnya ya kayak gitulah ya. Terpus. Iya, baik. Maka yang seperti ini nggak layak, ya, menghilangkan atau mengurangi muruah. Kan ada ustadz yang kayak begini kan? Ada, ya. Biasanya dipakai ini loh orang-orang beromo itu. Ya kayak gitu kan? Itu. Terus belakangnya itu ada, nggak boleh kan? Nggak boleh seorang ustadz seperti ini mengurangi muruah. Baik. Kita lanjutkan syarat yang ke-8 menghadap ke-7 masuknya waktu. Syarat yang ke-8 menghadap kiblat. Jadi syarat ke-7 masuknya waktu, syarat yang ke-8 menghadap kiblat. Syarat yang ke-9 terakhir apa? Niat. Sekarang kita akan masuk materi hari ini yang nomor 6. Apa itu yang nomor 6? Yang nomor 6, pelajaran nomor 6 adalah rukuk dan sujud termasuk salah satu rukun salat. Rukuk dan sujud termasuk salah satu rukun salat. Karena tadi yang dibaca hadisnya kan 5 syaratnya tadi. Menyempurnakan salatnya. Terus apa lagi tadi? Menyempurnakan wudhunya, waktu-waktunya, terus rukuknya, sujudnya, kan tadi ya. Maka karena rukuk dan sujud disebut, maka yang nomor 6 materinya pelajarannya, rukuk dan sujud adalah salah satu dari rukun salat. Bapak Ibu harus tahu, rukun salat itu ada 16. Rukun salat itu ada 16. Ustadz, kalau dikurangi 1, tidak sah sholatnya. Tidak sah. Sholatnya tidak sah. Rukun sholat ada 16. Kalau syarat sholat ada berapa? Syarat sholat 9. Kalau rukun sholat, ayo Bapak Ibu, maaf saya tanya supaya paham.
Apa bedanya syarat sholat sama rukun sholat? Apa bedanya? Syarat sholat. Urut-urut aja, diurut. Apa bedanya syarat sholat dengan rukun sholat? Urut aja, urut. Betul, terus? Betul, itu jawaban yang benar. Kalau syarat sholat itu di luar sholat, ya, di luar sholat. Tapi kalau rukun sholat itu di dalam. Lah ketika panjenengan mulai dari menghadap kiblat, takbiratul ihram sampai salam, itu total rukun sholat itu 16 rukun sholat. Apa saja? 1, berdiri. Sholat itu wajib berdiri, gak boleh duduk kecuali sakit, kecuali terkondisikan sakit. Jadi kalau ada orang yang terbaring karena dia sakit, misalnya opname, dia merasa kalau saya sholat sambil berdiri, maka saya mampu saya. Tapi dia tetap nekat memilih berbaring, gak sah, nggak boleh. Tetap harus berdiri. Ternyata ketika berdiri, mulai apa? Geruyu itu apa? Geruyu ya, mulai geliat ya, mulai sudah gak seimbang, maka silakan memilih duduk, bukan berbaring. Ternyata duduk, jantung masih berdebar-debar, gak stabil, maka langsung memilih berbaring. Jadi urut-urutannya berdiri, duduk, berbaring. Jadi jangan langsung memilih berbaring, karena wajibnya sholat, rukun sholat itu berdiri. Kecuali sholat sunnah. Anda sholat tahajud, Anda tidak sakit, sehat walafiat, tapi Anda lagi capek, betul. Anda langsung sholat ngambil kursi, sholat sambil duduk, tak apa-apa. Sholat ini yang kita bahas kan sholat fardhu. Kalau sholat fardhu wajib berdiri, kecuali kalau sakit, ambil wasir, ya, maka dia boleh sambil apa? Berbaring, boleh ya. Kita lanjut, Ustadz. Bisa berbaring Ustadz, kuat, tapi bertopang Ustadz. Berbaringnya itu senden atau bertopang, maka tetap berdiri. Sekalipun di samping kita ada orang yang memegangi kita, tetap berdiri. Kecuali kalau sudah tidak sanggup sama sekali, maka boleh sambil duduk. Ya, kita lanjutkan. Berarti sholat di pesawat itu Ustaz, kalau saya zuhur asar Ustaz, saya ke Jakarta, itu kan tak jamak kosor Ustaz. Iya, itu tetap ketika saya sholat berdiri. Iya, mestinya berdiri. Ketika rukuk kan nggak bisa rukuk, ya, maka duduk. Ya, terus kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah, terus kemudian sujudnya ya sambil duduk itu. Nanti rakaat kedua berdiri lagi dia, Allahu Akbar, berdiri. Itu wajibnya kalau mampu. Ada enggak pesawat itu yang punya musola kecil? Setahu saya, yang saya tahu Saudi Airlines ada musolanya. Saya nggak tahu pesawat maskapai lain, saya nggak tahu. Yang saya tahu Saudi, ya, itu ada musolanya, meskipun hanya bisa digunakan 3 orang saja, 3-4 orang, nggak bisa lebih. Ya, nah ini nggak apa-apa di musola itu berdiri. Misalnya, ya, pesawat sedang mengalami turbulensi atau goncang, maka dikhawatirkan kita jatuh, maka kita duduk. Tapi ketika dia kondisi tenang, berdiri. Lawang kita tidak sakit kok, karena berdiri ini rukun Bapak Ibu, rukun berdiri. Jadi tolong jangan milih duduk dulu. Ya. Sholat di kapal, karena kapalnya terkena ombak, kita kalau berdiri khawatir jatuh, maka boleh mengambil opsi duduk. Tapi kalau dia tenang, ambil opsi pertama, yaitu berdiri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dalil Sahih Bukhari, buka Pak Dedi, Bukhari nomor asli Sahih Bukhari nomor 1117. Sahih Bukhari. Ya, sampai.
Ya. Imran 1117. Ya. bin Husain. Ya, silakan dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Silakan. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, Ya. suatu kali aku menderita sakit wasir. Lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW tentang cara sholat. Nah, bagaimana cara sholat? Maka beliau menjawab, Stop. Sakit wasir. Gimana cara sholatnya? Apa kata Nabi? sholatlah dengan berdiri. Nabi nggak bilang, ini orang ini sudah jelas loh. Aku sakit wasir. Ya. Nabi nggak nyuruh, ya sudah sholatlah sambil tiduran. Enggak. Nabi suruh berdiri dulu. Lanjut. Jika kamu tidak sanggup, Nah, lakukanlah dengan duduk. duduk. Terus. Dan bila tidak sanggup juga, lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan. Nah, berbaring salah satu sisi badan. Jadi badannya dimiringkan ke arah kiblat. Ustaz tidak memungkinkan miring ke kiblat. Ternyata kiblatnya itu di ujung kaki saya. Apa-apa. Ya, jadi kakinya itu ke arah kiblat. Telapak kaki itu ke arah kiblat. Nah, jadi kalau orang itu diberdirikan, dia sama dengan dia menghadap kiblat. Seperti itu. Misalnya Ustaz, ternyata tempat tidurnya rumah sakit tidak menghadap ke arah kiblat, miring ke kanan tidak menghadap kiblat, miring ke kiri tidak menghadap kiblat. Telapak kaki saya tidak ke kiblat. Kiblat itu di kepala saya, bagian belakang. Apakah saya harus muter, Ustaz? Tidak. Sholatlah sedapatnya. Sholatlah sedap. Apalagi itu banyak alat medis kan. Nggak usah diputer-puter, ya pedot ya, ya, nggak usah dicoploki, ya usah. Sholatlah semampunya, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan perintah itu, disesuaikan kemampuan Bapak Ibu. Perintah itu. Orang nggak bisa sholat berdiri, lihat yang dibaca Pak Dedi, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa puasa, dikodok di hari yang lain. Tidak bisa bayar zakat, maka dia bayar sodako. Nggak bisa haji, ya dibadali. Nggak bisa umrah, ya dibadali. Perintah itu disesuaikan kemampuan. Tapi kalau larangan, tidak ada dispensasi untuk melanggar larangan. Nggak ada di dalam Islam, jangan berzina sesuai kemampuan kalian. Jangan minum khamr semampumu. Nggak ada. Sekali dilarang, tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Baik, lanjut nomor 2. Nomor 2. Rukun salat nomor 2. Totalnya berapa? 16. Nomor 2, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu rukun salat itu. Nomor 2, rukun salat nomor 2 itu takbiratul ihram. Nomor 1 berdiri, nomor 2 takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ya, baik. Mana dalilnya? Abu Dawud. Nomornya 618. Ustadz, tangannya nggak bisa digerakkan. Misalnya, gimana caranya? Gampang. Pakai, yaitu dengan anggukan kepala. Anggukan kepala. Jadi kalau takbiratul ihram agak diangkat sedikit kepalanya. Allahu Akbar. Ustadz, kepalanya tidak bisa digerakkan. Operasi soalnya. Maka caranya kedipan mata. Allahu Akbar. Ya, matanya dipejamkan terus dibuka. Allahu Akbar. Seperti itu. Mana dalilnya? Abu Dawud 618. Iya. 618. Silakan. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. kunci sholat adalah bersuci, Terus. dan yang mengharamkan segala aktivitas di luar sholat adalah takbir. Stop. Takbiratul ihram itu mengharamkan semua yang ada di luar sholat dilakukan di dalam sholat. Haram. Ya. Takbiratul ihram. Yang nomor 3, rukun sholat nomor 3, membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat.
membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Baca surat Al-Fatihah dibaca. Ustadz, lah kalau saya misalnya jadi makmum, imamnya itu membaca surat Al-Fatihah, apakah saya cukup mendengarkan imam, ataukah saya tetap membaca surat Al-Fatihah? Maka jawabannya cukup mendengarkan imam. Ustadz, lah kalau misalnya saya tetap baca, apakah boleh? Boleh. Jadi tolong jangan disalahkan teman-teman kita yang ketika imam itu setelah baca Al-Fatihah, waladdallin, amin, lalu mereka baca sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena betul, iya karena stay. Apakah boleh? Boleh. Ada dalilnya. Maka tolong jangan disalahkan. Ada dalilnya. Yang penting adalah jangan membersamai imam. Imamnya baca surat, kita baca Al-Fatihah. Tak boleh. Jadi imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini makmumnya. Iya karena betul. Iya. Tak boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh membersamai imam. Lah terus kalau misalnya saya mengambil pendapat seperti teman-teman kita di Nahdlatul Ulama, NU, Mazhab Syafi'i, itu tetap baca Fatihah, maka caranya modelnya gampang. Caranya ada di sela-sela imam. Contoh, imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makmum baca Ar-Rahman. Jadi di tengah-tengah, masuk dia di sela-sela. Boleh. Atau cara kedua, menunggu amin. Setelah amin, makanya imam diperbolehkan memberikan jeda waktu, memberikan kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Boleh. Makanya Bapak Ibu perhatikan. Silakan boleh dilihat di YouTube. Imam-imam di Masjidil Haram, imam-imam di Masjid Nabawi, itu kalau sudah waladdallin, amin, itu lama itu. Ya, waladdallin, amin, diamnya lama. Baru kemudian baca surat. Berarti dia kasih kesempatan, barangkali ada di antara makmum yang pakai pendapatnya Syafi'i, yang wajib makmum itu baca Fatihah. Ya. Terus pendapat yang kuat apa Ustaz? Pendapat yang kuat, saya pribadi, saya mengambil pendapat kalau imamnya itu dikeraskan bacaannya, maka tidak perlu baca Al-Fatihah dan tidak perlu membaca surat ketika imam mengeraskan bacaan, karena bacaan imam juga berlaku untuk makmum. Contoh, sholat isya 4 rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua tidak perlu baca Fatihah, tidak perlu baca surat. Nanti ketika rakaat ketiga dan keempat, imam baca enggak imamnya? Imam baca enggak? Dikeraskan enggak? Tidak dikeraskan kan? Maka makmum baca Fatihah tidak? Baca. Makmum tetap baca. Jadi kalau imamnya itu sir seperti sholat duhur, sholat asar, maka makmum tetap baca Fatihah. Ya, kalau sholat subuh kan 2 rakaat, dua-duanya imamnya dikeraskan tidak? Keras. Maka makmum cukup mendengarkan imam, tidak membaca Al-Fatihah. Saya memakai pendapat itu, dan saya menghormati panjenengan yang memakai pendapat yang lain. Tetap baca Fatihah meskipun imamnya dikeraskan, tapi ya itu caranya, jangan barengi imam. Paham maksudnya? Ya. Mana dalilnya? Nomor 3, rukun sholat nomor 3, membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Dalilnya Sahih Bukhari. Nomor 756,
Bukhari 756. Ayo dibaca. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. nah, tidak disebut salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Baik. Terus ada dalil kalau imam membaca, makmum cukup mendengarkan. Itu riwayatnya sahih, riwayatnya Abu Dawud. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang nomor 4. 4 dan 5 jadi 1. 4 dan 5. Nomor 4 ruku. Nomor 5 tumanina. Loh. Saya ulang, nomor 4 ruku. Ruku itu termasuk rukun sholat, wajib. Makanya orang kalau sholat nggak pakai ruku, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ruku itu termasuk rukun sholat. Ya. Ruku ya, baik. Terus nomor 5 tumanina. Apa tumanina? Tidak tergesa-gesa, alias bersikap tenang. Tenang. Dalilnya di mana? Buka Sahih Bukhari. Ya, dua-duanya, nomor 4 dan 5. Nomornya Bukhari 793. Ayo. 793. Baca. Sahih Bukhari 793. Silakan. Abu Hurairah, Iya, silakan. Nabi masuk dalam masjid lalu ada seorang laki-laki. Silakan. Teruskan aja. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Masuk masjid. Terus. Lalu ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan sholat. Baik, perhatikan ya. Laki-laki ini sholat. Sama Nabi dilihat. Sholatnya orang ini dilihat oleh Nabi. Terus. Loh, hilang. 793. Iya, hilang. Silakan. Ayo. Ayo. Kemudian orang itu datang Dari awal. Ulang lagi. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid. Terus. Lalu ada seorang laki-laki masuk dalam masjid dan sholat. Terus. Kemudian orang itu datang dan memberi salam kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab salamnya, kemudian bersabda, Apa kata Nabi kepada orang itu? kembali dan ulangi sholatmu, Ulangi sholatmu. Karena kau belum sholat. Lanjut. karena kamu belum sholat. Terus. Lanjut. Orang itu kemudian mengulangi sholat dan kembali datang menghadap kepada Nabi sambil memberi salam. Terus. Namun beliau kembali bersabda, Apa kata Nabi? kembali dan ulangi sholatmu. Ulangi sholatmu lagi. Terus. Beliau memerintahkan orang itu sampai 3 kali. Dan akhirnya ia berkata, Apa kata orang itu? 3 kali sholat. Suruh ulangi terus ini. Apa kata orang itu kepada Nabi? demi zat yang mengutus Tuhan dengan kebenaran. Mengutus Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Ulang lagi. Demi zat yang mengutus Tuhan dengan kebenaran. Terus. Aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarilah aku. Nah, ajari aku sholat, wahai Rasulullah. Nah, ini sekarang kita dengarkan. Lanjut. Beliau pun bersabda, Silakan. jika kamu mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Takbir. Ya, terus. Lalu bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran. Bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran. Kalau panjenengan ayat yang mudah surat apa? Ya, favorit. Ya. Inna a'tainakal kautsar, mudah sekali. Ya, sama kul wallah. Itu loh, baca kul wallah sambil ingat masakan. Bisa kok. Bisa nggak? Ya. Sambil membahayakan yang lain. Bisa. Masya Allah. Saking lancarnya kul wallah. Silakan teruskan. Kemudian Ya. Silakan. Aku deh. Heng. Iya. Ayo, 793. Kemudian hilang ke sini. Silakan. Ayo. Baca. Kemudian rukulah hingga benar-benar ruku dengan tenang. Nah, tumanina. Rukuklah itu rukun salat yang nomor 4.
dengan tenang. Rukun sholat nomor 5, tumaknina. Terus, Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. terus, Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. terus, Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk. terus, Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. terus. Kemudian lakukanlah seperti itu dari seluruh sholat atau rokaatmu. Stop. Kita lanjutkan yang nomor 6. Nomor 6, i'tidal. Itu rukun sholat itu, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. I'tidal setelah rukuk ya, itu rukun sholat. Nomor 7, tumaknina. Iya. Tulis saja, jangan komplain. Iya. Tulis saja, jangan komplain. Nomor 7, tumaknina. Iya. Sudah? Nomor 8, dalilnya menyusul. Sujud. Sujud itu rukun itu. Nomor 9, tumanina. Karena dalilnya bunyinya gitu soalnya. Sujud dan tumaknina, pakai dan tumaknina. Lu bayangkan? Ya, tumanina. Terus 10, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Itu rukun sholat itu. Nomor 10. Nomor 11, tumaknina. Tumaknina. Baik. Sampai nomor 11. Ya, mulai nomor berapa tadi? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kan belum ada dalilnya itu ya. Dalilnya semua ngikut Sahih Bukhari yang dibaca Pak Dedi 793. 793. Mana Pak Dedi? Bahas ini. Punya antum tadi? Tak bacakan. Teksnya, lihat. Ada lafaz tumakninanya. Teks Arabnya mana ini? Oh, cantumkan aja teks Arabnya. Afwan tangan kiri. Iya. Ya, teks Arabnya dihilangkan. Cuma artinya tak itu di situ. Nih, lihat. Perhatikan ya. Nabi bersabda nih, urut-urutannya. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kalian sholat, maka bertakbirlah. Sudah. Terus summa qra. Ya, maka bacalah surat ma tayassara, apa yang kalian mampu. Ya. Terus minal Quran, dari Al-Quran. Summarka hatta tatma'inna. Rukuklah dan tumanina. Kemudian tumanina. Terus summarfa hatta ta'tadila. Lalu kemudian i'tidal. Ya, sami Allah liman hamidah. Lalu tumanina. Ya, summasjud hatta tatma'inna. Lalu sujudlah. Terus tumanina lah. Jadi tutma'inna ini tumanina ini diulang-ulang terus. Apa tumanina? Tumanina itu artinya tidak tergesa-gesa, sikap tenang dalam sholat. Untuk mengetahui orang itu tumanina, sholatnya itu ada jedanya Bapak Ibu. Nih, tak kasih dua contoh, tolong Anda bedakan mana yang tumanina, mana yang tidak tumanina. Begini. Ada orang sholat, Allahu Akbar. Setelah baca Fatihah, baca surat ini. Misalnya surat favorit. Misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca ini ya. Misalnya ini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Model kedua. Setelah dia baca Al-Fatihah, baca surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bedanya di mana? Ya. Bedanya adalah jeda. Yang nomor 1 tidak ada jeda. Contoh yang nomor 2 ada
Yang nomor 1 tidak tumak nina, yang nomor 2 itulah yang tumak nina. Contoh rokok, ayo bedakan contoh nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1, ketika rokok nih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Contoh nomor 2 sekarang, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Sami Allahu liman hamida. Bedanya di mana? Jadi, yang nomor 1 tidak tumak nina, yang nomor 2 itulah tumak nina. Selama ini sholat panjenengan yang nomor berapa? Pernah nggak lihat orang sholat awalnya sedekap, lihat tangan saya, dia sedekap ketika baca surat ini ya, ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat belum kelar, tangan sudah dilepas mau rokok. Ada enggak? Surat belum kelar, tangannya sudah dilepas. Jadi awalnya sedekap, itu tangannya dilepas mau rokok, padahal suratnya belum kelar. Begitu rokok juga gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma, belum Allahumma firli, atau Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi, belum wa bihamdi, itu sudah bangkit. Sudah mau itidal. Begitu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal, belum walakal hamdu, sudah mau sujud. Ayo, banyak enggak orang yang kayak gini? Itulah tidak tumak nina. Berarti belum sholat. Rukunnya salah. Batal Ustaz. Rukun sholat soalnya. Rukun sholat. Waduh. Terus gimana kalau gitu selama ini? Ya, makanya hati-hati ini ya. 12 sekarang, karena ada 16 rukun sholat. 12. Tasyahud akhir. 13. Tasyahud akhir itu ya tahiyat akhir. 13. Duduk tasyahud. Jadi 12 dan 13 ini gandengan. Jadi dia duduk, ya, itu rukun, ya, terus kemudian tahiyat, ya, maka itu juga rukun, ya, rukun. Karena bacaannya at-tahiyatul mubarakatus sholawatu dan seterusnya, atau versi lain at-tahiyatul lillahi wassalawatu wa thayyibat dan seterusnya. Jadi kalau at-tahiyatul mubarakatus sholawatu itu versi siapa? NU. Kalau versi Muhammadiyah at-tahiyatul lillahi wassalawatu wa thayyibat. Nah, itu versi Muhammadiyah. Yang benar bagaimana? Dua-duanya benar. Yang salah yang enggak sholat. Ya, yang salah yang enggak baca, ya enggak sholat juga. Mana dalilnya 12 dan 13? Dalilnya Sahih Muslim. Nomornya 402. Sahih Muslim 402. Ayo, baca. Silakan Pak Dedi. Jangan hilang lagi loh ya. Bacaan. Tidak sama-sama. Aku dulu. Abdullah ini. Abdullah. Ya, silakan. Dari Abdullah dia berkata, kami dulu mengucapkan dalam sholat di belakang Rasulullah SAW, semoga keselamatan atas Allah, semoga keselamatan atas fulan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami pada suatu hari, Apa itu? Allah adalah maha selamat. Terus, Apabila salah seorang di antara kalian duduk dalam sholat, maka ucapkanlah ya. at-tahiyat lillah wa as-salawat wa at-thayyibat. Nah, itu yang dibaca versi Muhammadiyah. Itu ya, baik. Jadi itu termasuk rukun itu, karena Nabi perintahkan. Baik, 14, salawat kepada Nabi.
sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir. Jadi baca sholawat itu yang tahiyat akhir, itu rukun itu. Rukun. Berarti kalau sholat dulu Ustaz, rakaat kedua tahiyat dan rakaat kedua. Tahiyat kan? Dan dia tidak baca sholawat, gak masalah. Karena itu sunnah. Yang rukun itu sholawat yang terakhir. Jadi kalau sholat zuhur, rakaat keempat. Sholat asar, rakaat keempat. Sholat maghrib, rakaat ketiga. Sholat subuh, rakaat kedua. Itu sholawatnya rukun itu. Rukun. Yang akhir itu rukun. Ya. Saya ndak ya Ustaz, rakaat kedua baca sholawat, rakaat keempat juga baca sholawat. Itu lebih sempurna. Sempurna itu, bagus itu. Ya. Mana dalilnya? Abu Dawud nomornya 1481. 1481. Abu Dawud 1481. Hah? Ayo. Nanti HP ini sing anyar ini. Betul lah. Ya, silakan. Fadlallah bin Ubaid. Dari Fadlallah bin Ubaid, seorang sahabat Rasulullah SAW bersabda, Iya. Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, Iya. dan tidak mengagungkan Allah Ta'ala, dan serta tidak berselawat kepada Nabi SAW. Iya. Kemudian beliau bersabda, Isinya. orang ini telah terburu-buru. Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepadanya atau kepada orang lain, Iya. apabila salah seorang di antara kalian melakukan sholat, Ya, maka hendaklah memulainya dengan mengagungkan Robnya Terus? yang maha agung dan perkasa, at-tahiyatulillah. Terus serta memujinya kepadanya. Kemudian bersolawat kepada Nabi SAW. itu sholawat ya, yang akhir tapi, yang terakhir. 15 salam. Salam yang rukun itu salam pertama. Salam ke kanan itu rukun itu. Jadi kalau noleh ke kiri itu bukan rukun, itu sunnah dalam sholat. Satu kali itu aja. Ya boleh. Nabi pernah kan salam cuma menoleh ke kanan toh, gak pakai ke kiri. Itu pun cuma menoleh sedikit ke kanan, tanpa ke kiri. Sah, sholatnya sah. Nabi pernah ajarkan itu. Jadi ke kanan itu rukun. Makanya kemarin ada yang tanya, pertanyaannya unik. Ustaz, saya itu pas lagi sholat Ustaz, begitu mengucapkan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu mau noleh ke kiri Ustaz, ngentut saya Ustaz. Kentut. Batal apa tidak? Saya jawab tidak batal. Karena Anda sudah salam ke kanan. Ya. Tapi kalau Anda pas buang angin itu noleh ke kanan, batal. Ya. Karena noleh ke kanan itu rukun, wajib. Sedangkan noleh yang ke kiri ini hukumnya sun. Nah, seperti itu. Ya, aneh-aneh pertanyaannya. Ya, kok yang bisa pas ke kiri kentut? Ya, ke kanan tidak. Ya, kasuistik ini. Ya. Mana dalilnya? Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nomor 618. Ayo. Oh, yang tadi. Salam. 618. Dari sahabat Ali. Ya, silakan. Ayo. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. kunci sholat adalah bersuci. Terus. Dan yang mengharamkan segala aktivitas di luar sholat adalah takbir. Terus. Sementara yang menghalalkannya kembali adalah salam. Stop. Yang menghalalkan salat adalah salam. Jadi begitu kita salam ke kanan, maka seluruh yang ada di luar salat boleh kita lakukan. Ya. Karena salam ke kanan itu rukun salat, hukumnya wajib. Terakhir nomor 16, rukun salat nomor 16 harus dilakukan secara urut, tertib, tidak boleh dibolak-balik. Harus dilakukan secara urut alias tertib. Maksudnya gimana? Ya maksudnya setelah takbiratul ihram kan sedekap, setelah sedekap teruskan ruku, setelah ruku kan i'tidal. Jangan dibalik, i'tidal dulu baru ruku. Salah.
Ya, jangan dibalik, sujud dulu baru kemudian ruku. Jangan. Ya, harus tertib. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari yang tadi Bapak Ibu tulis, nomornya 793. 793. Baik. Sekarang kita masuk materi terakhir penutup, yaitu pelajaran yang ketujuh. Apa pelajaran yang ketujuh? Urgensivitas tumak nina, pentingnya tumak nina di dalam sholat. Tenang, tidak tergesa-gesa di dalam sholat. Pentingnya. Ya, saya akan tunjukkan 7 dalil. 7 dalil betapa pentingnya orang itu tumak nina, tidak tergesa-gesa ketika sholat. Saya mau tanya, ada enggak orang itu sholat tarawih 23 rakaat 7 menit? Ada. Ya. Dan waktu itu viral ya. Nah ini apakah bisa dikategorikan tumak nina? Tidak tumak nina. Ya. Ada loh orang itu 2 rakaat 1 menit. Ada. Karena saya pernah menjumpai orang seperti ini. Jadi sholat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Dia sholat sunnah di samping saya. Itu 2 rakaat, tak lihat jam, 1 menit kurang mungkin. 1 menit. 1 menit kurang, nggak sampai 2 menit. 1 menit aja kurang, ya. Itu setelah salam. Begitu setelah salam dia ingin bergegas beranjak pergi, itu tak pegang tangannya. Anak muda, masih muda. Ya. Saya katakan, sholatlah dengan tenang. Sholat dengan tenang. Ana lihat antum sampai ini nggak nyampe semenit 2 rakaat. Iya, soalnya Pak saya tergesa-gesa. Saya ditunggu orang. Seorang sholat itu sedang beraudiensi dengan Allah. Kita ini sedang berdialog dengan Allah. Bagaimana tidak dialog? Lalu orang itu ketika sholat, ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku memujiku. Jadi langsung dijawab oleh Allah. Sholat itu sedang beraudiensi dengan Allah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Sebab ada orang itu tidak betah berlama-lama menghadap Allah. Nah, kalau seperti ini, tidak betah berlama-lama menghadap kiblat, menghadap Allah, bagaimana mau Allah itu betah lihat mukanya nanti di hari kiamat? Di masjid aja tidak pengen berlama-lama. Ketika sholat dia tidak pengen berlama-lama menghadap kiblat. Mana mungkin Allah itu betah lihat mukanya nanti di hari kiamat? Ya. Maka dalam hal ini hati-hati ya. Jaga betul tumak nina. Mana dalilnya? 7 dalil betapa pentingnya tumak nina. 1. Ayo dibuka kitabnya yang saya bawa itu. Saya tarhib wa tarhib. Nomor 522. Baca. 522. Saya tarhib wa tarhib. Nomor 522. Silakan. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahran fil ruku'i was sujudi. Silakan. salat seseorang tidak sah sehingga dia menegakkan punggungnya atau tumakninah dalam rukuk dan sujud. Dijelaskan. Salatnya orang itu tidak sah sampai dia tumakninah. Maksudnya menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Maksudnya menegakkan punggung itu gimana? Coba Bapak Ibu lihat orang rukuk, maka mulai dari lutut betis, lutut paha itu nyambung ke tulang ekor atau punggung itu harus tegak lurus itu. Begitu juga ketika sujud. Lihat orang kalau sujud itu mulai dari lutut sampai ke punggung, ya antara lutut sampai punggung berarti paha itu harus tegak. Sebab ada orang itu ketika sujud itu tidak tegak, tapi miring. Maksudnya miring itu gimana? Mohon maaf. Yang sering saya jumpai kayak begini. Yang sering saya jumpai orang-orang India, orang-orang Pakistan ketika sholat di Masjidil Haram, terutama dari kalangan wanita, kaum wanita, yang laki-laki juga begitu. Jadi mereka ini kalau sujud tak lihat, itu jadi kayak apa ya? Kalau bahasa di tempat saya,
bahasa pojok kampung, kayak ngelemprak itu ya Pak ya. Jadi antara telapak tangan sama siku itu nempel lantai, terus sikunya itu nempel sama ini lututnya, nempel. Jadi kayak ngelemprak itu. Jadi kayak orang apa ya? Mengkerut itu. Nah, ini tidak boleh. Yang benar itu lutut sampai punggung itu tegak. Jadi paha itu tegak. Itu yang benar itu. Jadi tidak boleh miring. Jadi antara maaf. Jadi sujudnya itu paha, maaf ya, mohon maaf, bukan paha. Ya betul, paha sama pantat itu nempel sama kaki. Bayangkan, itu mereka. Jadi kayak ngomprak begitu, menggerak kayak gitu itu. Itu nggak boleh. Jadi antara yang benar itu antara betis sama paha itu jauh. Betisnya itu ditegakkan, ya. Seperti itu, antara telapak kaki sama paha itu jauh, tidak ditempelkan. Bagaimana sih Anda kalau sujud? Ya seperti itulah yang benar. Jadi tidak boleh miring, nggak boleh, harus ditegakkan. Bisa dipahami ya? Bisa dibayangin kira-kira ya? Nanti dicoba. Ya, nanti dicoba. Jadi Pak Dedi bisa kasih contoh Pak Dedi? Coba sujud. Coba sujud. Kayak monyet. Kayak monyet. Iya, ada yang gitu ya. Yang ngelempar tadi ya. Nah, kayak Pak Dedi gini benar. Jadi pahanya tegak. Ya, pahanya tegak. Coba yang saya contohkan orang yang saya lihat tadi itu yang ngelempar tadi Pak Dedi. Iya. Ya. Nah. Ya kayak gini ini enggak boleh ini. Iya. Jadi pantatnya nempel sama paha atau lutut ya, atau telapak kakinya ya, ini maka tak boleh, harus lepas ya, harus tegak betul. Ibu-ibu bisa dipahami? Saya baik. Dalil nomor 2. Dalil yang kedua, ada kok wanita yang sholatnya begitu, ada yang dicontohkan oleh Pak Dedi tadi banyak. Jadi tidak tegak lurus punggungnya. Itu tidak sah loh itu. Sholatnya tidak sah. Dalil kedua, Sahih Targhib wa Tarhib 527. Sahih Targhib wa Tarhib 527. Dari Tolak bin Ali Hanafi, dia berkata, Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanzurullahu ila salatin abadin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Loh, jelas sekali ini. Silakan. Allah tidak melihat kepada sholat seorang hamba. Ulang lagi. Allah tidak melihat kepada sholat seorang hamba. Siapa itu? Sholat yang gimana? Yang tidak dilihat oleh Allah. Silakan. Yang di dalamnya dia tidak menegakkan tulang punggungnya. Dia tidak menegakkan tulang punggungnya. Terus Tumanina di antara ruku-ruku dan sujud-sujud. nah, seperti itu. Jadi tolong ditegakkan betul. Rokok juga gitu. Ya. Kalau rokok itu ya kakinya lurus, tegak. Ya. Terus punggungnya ya dalam hal ini pundaknya ditekuk, sejajar. Nah, seperti itu. Sebab ada orang itu ketika rokok, yaitu dia agak mendongak ke atas. Nah, atau ada yang terlalu turun. Jadi yang dipegang itu tangannya bukan megang lutut, yang tangannya itu justru megang betis. Iya, Ada nggak ya kayak gini? Jadi kayak orang betul-betul ya kayak orang olahraga itu, olahraga kayak jungkal gitu. Itu mau jungkal nggak boleh. Ya. Harus lurus. Siku. Nah, tuh. Sekarang dalil ketiga. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 529. Ayo. 529. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatu. Silakan. sesungguhnya seorang laki-laki melakukan sholat selama Stop. Bukan hanya laki-laki itu yang benar. Sesungguhnya seseorang
yang mengerjakan sholat. Jadi bukan seorang laki-laki, wanita juga kena dalil itu. Ulang lagi Pak Harto. Sesungguhnya seorang laki-laki Kok laki-laki lagi? Sesungguhnya seseorang yang mengerjakan sholat Ya. selama 60 tahun, gitu ya. Jadi bukan hanya laki-laki, perempuan juga kena. Silakan. sesungguhnya seseorang yang melakukan sholat selama 60 tahun 60 tahun dan tidak satu pun sholatnya yang diterima. nggak diterima, satu nggak diterima. 60 tahun loh ini. 60 tahun sholat nggak diterima. Kenapa Pak Harto? Bisa jadi karena dia menyempurnakan sujud, Tetapi tetapi tidak menyempurnakan ruku. terus, nah kebalik kan? Itu yang dibaca yang terakhir. Mestinya bisa jadi dia menyempurnakan rukuk tapi tidak menyempurnakan sujud, atau dia menyempurnakan sujud tapi dia tidak menyempurnakan sama Pak Harto yang dibaca yang akhir. Ini namanya korupsi. Enggak sama. Enggak sama. Jangan alasan, enggak sama, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Sekarang dalil yang keempat. Ayo Pak Didi, ya. Buat sepuh. Buat sepuh istirahat. Ya. Saya target buat tarif nomor berapa? Nomor 4, 530. 530. 530. Ayo dibaca. Dari Bilal radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. bahwasanya dia melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan tidak pula sujud. Rukuk sujudnya tidak sempurna ini. Maka dia berkata, Ya, kalau orang ini mati, kalau orang ini meninggal dunia, terus maka dia mati tidak di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maka matinya tidak di atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Wih, bahaya ini. Ya, penting ini, sholat ini, rukuk sujud. Ya. Sekarang dalil keberapa? 5. Dalil kelima adalah sahih targhib wa targhib. Nomor hadisnya 534. 534. Silakan. Baca. Dari An-Nu'man bin Murrah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. Silakan. Bagaimana pendapat kalian tentang pemabuk, Terus pezina dan pencuri? lanjut. Hal ini sebelum diturunkan kepada mereka hukuman had. Terus. Mereka menjawab, Ya. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Belum poinnya. Lanjut. Beliau bersabda, Ya. semua itu adalah perbuatan keji dan ada hukumannya. Teruskan. Dan pencurian terburuk adalah orang yang mencuri sholatnya. Ulang lagi. Pencurian terburuk. Dan pencurian terburuk adalah orang yang mencuri sholatnya. Pencuri paling buruk itu kata Nabi. Pencuri paling buruk. Ya. Itu orang yang mencuri dalam sholatnya. Kayak apa itu mencuri dalam sholat? Lanjut. Mereka berkata, Ya. bagaimana dia mencuri sholatnya, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Itu pencuri dalam sholat itu. Tidak menyempurnakan rukuk sama sujudnya. Terlalu tergesa-gesa. Sujudnya seperti ayam yang mematok makanan. Cepatnya setengah mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gini nih ada. Ya. Lah kalau di kampung saya ada pesan kayak gini, Ustaz. Ini imamnya tak ikuti atau gimana, Ustaz? Ya, ya apa? Maka jawabannya ikuti dulu, ikuti. Setelah itu beri dia nasihat 4 mata, tidak di depan orang banyak. Setelah dikasih nasihat, kok tetap seperti itu? Silakan cari masjid lain yang lebih tumanina. Jangan keluar dari masjid itu sebelum iqamatul hujan. Hujannya disampaikan. Ya, saya pun juga demikian. Kalau sholat di tempat kami, itu saya sampaikan, kadang takmirnya, kadang pas kumpul-kumpul kan banyak jamaah itu, kalau habis sholat, itu mereka jagongan di teras masjid, ngobrol-ngobrol kan gitu. Itu tak singgung dikit. Oh cepet-cepet orang sholatnya, ya. Sampai apa ini apa? Orang tua langsung, ya, langsung stroke ini ya, seperti itu. Isoy Ustaz ini, saya gitu kan. Isoy Pak Ustaz ini. Oh, iya, cepet-cepet. Sing santai. Ya, sekali, 2 kali. Ternyata kok ya saya tetap ya cari masjid lain. Cari masjid lain, ya. Lanjut. Yang nomor berapa sekarang? 6.
Nomor 6. Ya. Dalil nomor 6 adalah Sahih Targhib wa Tarhib nomor 535. 535. Ayo. Baca. Yang ABC. Dari 53. Baca. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. bahwa seorang laki-laki masuk dalam masjid sementara Rasulullah SAW duduk di salah satu sudut masjid. Nah, yang tadi cerita tadi, yang disuruh ngulangi sholat sampai berapa kali tadi? 3 kali. 3 kali. Baik, kita lewati aja. Terakhir, yang ke-7, penutup Sahih Targhib wa Tarhib tentang pentingnya tumaknina ini. Merinding saya kalau baca ini. Belum dibaca sudah merinding saya. 539. Baca Pak Dedi. 539 Sahih Targhib wa Tarhib. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Apa kata Nabi? sholat itu ada 3 bagian. Ulang lagi. Sholat itu ada 3 bagian. Sekali lagi. Sholat itu ada 3 bagian. Sholat itu ada 3 bagian, Bapak Ibu. Sepertiga, lanjut. Bersuci adalah sepertiga. Sepertiga yang kedua, Ruku adalah sepertiga. sepertiga terakhir. Dan sujud adalah sepertiga. Jadi seakan-akan Nabi ngajari kita, intinya sholat itu ya 3. Yang pertama bersuci wudhu atau tayamum, yang kedua rukuk, yang ketiga sujud. Lanjut Pak Dedi, teruskan. Barang siapa melaksanakannya dengan memenuhi haknya, Jadi 3 ini dipenuhi secara sempurna, maka ia diterima darinya. sholatnya diterima. Terus Dan sisa amalnya yang lain juga diterima. semua amal yang lain akan diterima. Tapi kalau 3 ini ada yang cacat, wujudnya tidak benar, atau wujudnya benar, rukuknya salah, atau rukuknya salah, sujudnya yang benar, atau rukuknya benar, sujudnya yang salah. Lanjut, teruskan. Dan barang siapa yang sholatnya ditolak, maka sisa amalnya yang lain juga ditolak. Na'udzubillah. Jadi sholat itu jadi barometer. Sekali sholat tertolak, yang lain ikut tertolak. Baca Qur'annya, semuanya tertolak. Wih, ya. Jadi standar barometernya ini sholat. Ya, makanya ayo belajar sholat yang baik, yang benar. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ibadah sholat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan anak keturunan kita sebagai orang-orang yang ahli sholat. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa yaitu menegakkan sholat sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan masa tua kita adalah masa tua yang diberikan kebaikan oleh Allah untuk selalu mengerjakan sholat. Ya. Baik, sebelum kita tutup kafaratul majelis, mari kita berdoa untuk saudara kita, ya ayahanda kita, yaitu Bapak Profesor Askandar Hafizahullah Ta'ala, orang tua ayah daripada ukhti Ibu Sabrina yang saat ini sedang sakit dan berada di rumah sakit. Baik, kita doakan beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil basa washfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Wahai Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu ya Allah, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfiyahu. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabb yang menguasai arsy yang agung, agar menyembuhkan penyakitnya. Allahumma shfi Profesor Askandar. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada Bapak Profesor Askandar.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi dan siang hari ini kita berbisa baik-baik tapi bisa kembali dengan kesehatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.